Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring. Anak-anak, sesuai dengan janji Pak Ikhwan, di sini akan kita bahas ya soal LKS yang beberapa waktu lalu sudah kalian kerjakan. Nah, nanti di pembahasan soal ini nanti harus kalian catat, kalian salin, kemudian kalian cocokkan dengan pekerjaan kalian. Selanjutnya nanti setelah kalian catat, kalian salin, kalian harus mengupload tugas ini ya melalui e-learning pada menu KI 3 atau penilaian pengetahuan. Baik anak-anak, silahkan dibuka LKS-nya. LKS halaman 21 ya. LKS halaman 21. Kita mulai dari nomor 1 ya. Saya baca soalnya. Seorang pelari dalam waktu 0,5 menit menempuh jarak 450 meter. Pertanyaannya, berapa kecepatan pelari tersebut? Nah, untuk mengerjakannya sesuai dengan contoh yang ada ya. Di sini Pak akan tulis. Kita harus menulis dulu ya. Kita tulis, ambil nomor 1. Tulis diketahui. Nah, atau disingkat diket seperti itu ya. Tadi apa saja yang diketahui? Seorang pelari dalam waktu 0,5 menit. Berarti itu waktu. Waktu simbolnya adalah T kecil. 0,5 menit. Ya. 0,5 menit. 0,5 menit ini jika dijadikan detik, berapa detik? Ya, 30 sekon ya, atau detik, atau disimbolkan S seperti itu ya, 30 S artinya 30 sekon atau 30 detik. Selanjutnya, menempuh jarak 450 meter. Jarak simbolnya adalah S ya. Kita tulis di sini S sama dengan 450 meter ya. Jadi kalau Pak akan tunjukkan seperti ini ya. Jadi waktunya 0,5 menit, kemudian dijadikan detik, itu ada 30 detik, kemudian S-nya 450 meter. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa kecepatan pelari tersebut? Seperti itu. Nah, ini ditulis ditanya. Berapa kecepatan pelari? Kecepatan simbolnya adalah V. Seperti ini. Ya, ditanya V. Ya, V adalah kecepatan. Nah, sekarang kita jawab. Kita jawab. Sesuai dengan materi yang ada, kita awali dari bahwa jarak itu adalah V kali T. Ya, kalian sudah belajar ini. S sama dengan V kali T ya. Nah, ini kalau ditanyakan V, maka rumusnya menjadi S per T. Seperti ini ya, S per T. Sehingga kita bisa langsung masukkan angkanya, maka V sama dengan S-nya tadi berapa? 450 dibagi waktunya 30 detik. Seperti ini. Jadi V kita tulis, kemudian S-nya kita isi 450, T kita isi 30 detik. Ya, 30 detik. Sehingga sama dengan jumlahnya 450 dibagi 30 ya. Hasilnya iya 15. Satuan
meter per sekon. Seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, soal nomor 1 selesai. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2. Saya bacakan soalnya. Rudi bersepeda dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian didorong dari belakang sehingga dalam waktu 4 sekon kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa percepatannya? Ya, berapa percepatannya? Nah, sekarang kita lihat. Diketahui, kita tulis dulu, ya. Diketahui. Jadi bacanya diketahui. Rudi bersepeda dengan kecepatan 5 meter per sekon, ya. Berarti kecepatan pertamanya, kecepatan mula-mula atau V0 kita tulis gitu ya. Kita V0 atau V1 boleh, ya. Tapi karena ini mula-mula, percepatan awalnya kita tulis V0 aja. 5 meter per sekon. Kemudian didorong dari belakang sehingga dalam waktu 4 detik kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Berarti ini kecepatan yang kedua, kecepatan setelah T detik, ya, setelah 4 detik. Berarti Pak Iwan tulis VT. Kecepatan setelah sekian detik, ya, T detik. Berapa? 14 meter per sekon. Di beberapa buku ada yang menuliskan kecepatan mula-mula itu V1 boleh, ya. Kecepatan setelah sekian detik V2 boleh. Yang penting kalian paham, kalian bisa mengerjakan, ya. Kemudian tadi waktunya berapa anak-anak waktunya? Iya, waktunya tadi 4 detik. Nah, sehingga kalau Pak Iwan tulis seperti ini, ya, yang soal nomor 2. Ya, seperti ini. Diketahui V0-nya 5 meter per sekon, VT-nya 15 meter per sekon, T-nya adalah 4 detik. Ya. Selanjutnya kita tulis pertanyaannya. Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Ya. Yang ditanya adalah berapa percepatannya. Percepatan adalah A kecil, ya. Pak Iwan tulis seperti ini, ya. A kecil. Tanda tanya itu berapa? Jawab. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah kalian pelajari bahwa A sama dengan VT min V0 dibagi T. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. A sama dengan VT min V0 dibagi T. Ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Tadi VT adalah 15. Ya, adalah 15. Kemudian V0-nya adalah 5. Kemudian dibagi T berapa? 4. Ya. Sehingga sementara ini dulu. Nah, ini ya. 15 dikurangi 5 dibagi 4, ya. Sehingga hasilnya adalah 10, ya. 15 kurangi 5 dibagi 4. Seperti ini. Ya, seperti ini. Berapa kira-kira hasilnya? Iya, hasilnya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Hasilnya seperti ini. Ya. Itu soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Sebutkan cara mengurangi gaya gesek. Ya. Gaya gesek itu adalah gaya yang berlawanan arah dengan gaya aslinya. Ya. Sehingga karena dia itu melawan, dia itu memiliki kerugian, ya. Ada kerugian pada gaya gesek itu menyebabkan permukaan cepat aus, ya. Contoh ban mobil dengan aspal. Itu karena adanya gaya gesek, ya, mobil bannya itu cepat
tipis gitu ya, bannya tebal tipis. Tapi kalau tidak ada gaya gesek anak-anak, ya kita sulit untuk bisa berdiri ya, mobil sulit untuk melaju seperti itu. Contoh mobil melaju pada jalanan yang licin tanpa adanya gaya gesek, ya bannya selip gitu ya. Jadi gaya gesek itu meskipun ada kerugiannya juga pasti ada keuntungannya. Oke, kembali ke soal bagaimana cara mengurangi gaya gesek ya. Bagaimana caranya? Iya, yang pertama kita bisa menggunakan pelumas ya. Kita menggunakan pelumas. Contoh itu pada sistem rantai dan gear ya. Jadi kalian kalau bersepeda gitu kan, itu gear sama rantai itu bisa cepat aus anak-anak. Nah, supaya tidak cepat aus dikasih apa? Dikasih pelumas seperti itu. Itu salah satu mengurangi gaya gesek ya. Selanjutnya di gaya gesek itu untuk mengurangi gaya gesek kita bisa menggunakan ini udara ya. Kita bisa menggunakan udara. Contoh pada kasus ini gesekan pada ban luar dan ban dalam ya, ban luar dengan ban dalam. Kalau kita biarkan ban luar itu ini kasus pada kendaraan yang menggunakan ban tubles ya, kalian tahu ya ban tubles seperti itu. Jadi kalau ban tubles itu tanpa ban dalam, tapi yang bukan tubles itu menggunakan ban dalam. Nah, angin yang ada di dalamnya itu membantu mengurangi gesekan. Ya, contoh, ketika ban itu agak kempes, maka permukaan ban itu akan semakin lebar. Ya, sehingga menyebabkan gaya gesek itu semakin banyak. Tapi dengan adanya angin di dalam dipompa dengan ukuran tertentu yang pas ya, cukup keras, maka beban itu menjadi ringan karena adanya udara, sehingga gaya gesek menjadi berkurang. Seperti itu. Itu salah satunya untuk mengurangi gaya gesek. Jadi bisa pakai pelumas, bisa menggunakan udara ya. Seperti itu. Selanjutnya soal untuk nomor 4. Sebutkan contoh peristiwa sehari-hari yang termasuk hukum 3 Newton. Kalian harus tahu dulu hukum 3 Newton itu seperti apa. Hukum 3 Newton dikenal dengan hukum aksi reaksi ya. Ada aksi pasti ada reaksi ya. Contoh, kalian memberikan aksi ya, ngasih bogem gitu ya di tembok. Tapi siapa yang sakit? Iya, tangan kalian sakit. Kenapa? Seolah-olah tembok itu yang membogem kita. Ya sakit lah. Seperti itu. Jadi sakit kita rasakan, semakin kencang bogem kita, maka semakin sakit yang kita rasakan. Yang pertama. Yang kedua, kita berada di atas skibot ya, dekat dinding, kemudian kita mendorong dinding. Maka yang terjadi, skibot kita meluncur ke arah belakang, ke arah berlawanan. Karena aksi dan reaksi besarnya sama tapi arahnya berlawanan ya. Jadi contohnya bisa bogem tadi, kemudian bisa papan skibot juga bisa gitu ya. Itu aksi reaksi. Kemudian bisa pada reaksi inti atom ya. Hal ini nanti akan kalian pelajari di kelas 9. Itu ada ya, hukum 3 Newton tentang aksi reaksi pada peristiwa proton dan neutron yang saling bertabrakan. Seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa hukum 3 Newton ini adalah hukum aksi reaksi ya. Jadi ada aksi pasti ada reaksi, seperti itu. Ketika hari raya atau mungkin tahun baru, mungkin kalian pernah menyalakan ini kembang api seperti itu ya, kembang api atau bentuk roket lah. Itu juga aksi reaksi ya. Ketika kalau bentuknya roket itu kalian nyalakan, kemudian dia bergerak ke atas, itu karena ada semburan yang mengarah ke bawah
Seperti itu. Sehingga dia bisa bergerak ke atas. Semburan obatnya seperti itu ya, misiunya itu, bubuk misiunya. Seperti itu. Kembang api juga gitu. Ketika kalian pegang erat, kemudian ada letupan ke atas seperti itu, kalian terasa kedorong ke bawah. Ini juga aksi reaksi. Semua itu adalah peristiwa contoh dari hukum 3 Newton. Baiklah, untuk soal yang kelima, saya bacakan. Diketahui massa sebuah mobil adalah 800 kg. Diketahui massa sebuah mobil adalah 800 kg. Tentukan besarnya resultan gaya yang diperlukan agar mobil bergerak dipercepat pada 3,5 meter per sekon kuadrat. Ya, Pak Iwan tulis dulu. Ini soal yang nomor 5. Ya, kita tulis dulu. Diketahui. Ya, diketahui. Tadi apa? Massa mobil adalah 800 kg. Kemudian dipercepat pada 3,5 meter per sekon kuadrat. Ya, per sekon kuadrat. Terus ditanya, tadi apa ditanya tadi? Tentukan besar resultan gaya yang diperlukan, berarti F. Kalau Pak akan tulis seperti ini. Diketahui tadi massa mobil 800 kg, kemudian percepatan ini A kecil ya, A kecil ini. Ini adalah berapa? 3,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanyakan berapa resultan gayanya, F-nya ya. Seperti itu. Resultan gaya Pak Iwan tulis ada tanda sigma di depan F seperti ini ya. Sigma F seperti itu. Jawab. Sigma F sama dengan M kali A. Ini adalah rumus. Nah, rumus dari mana? Rumus hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton. Seperti itu. Kalian sudah belajar ya kemarin ya. Kita masukkan angkanya sekarang. Sigma F sama dengan ya, massa tadi 800 kg ya, kali 3,5 meter per sekon. Ya, 3,5 meter per sekon. Hasilnya adalah 800 kali 3,5 adalah 28. Nolnya 2. Ya. Berarti hasilnya 2800 satuan, tadi kita nulis saja kilogram meter per sekon kuadrat, atau satuan Newton itu adalah satuan gaya adalah Newton, 2800 Newton. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi tadi Pak akan kalikan 8 kali 3,5 dulu ya. Itu adalah 28, kemudian nolnya 2. Berarti 2800 kilogram satuan massa, meter per sekon kuadrat satuan apa namanya? Percepatan. Sehingga Pak akan tulis 2800 kilogram meter per sekon kuadrat, atau satuannya gaya itu bisa ditulis 2800 Newton. Itu anak-anak pembahasan 5 soal pada buku LKS halaman 21 ya. Saya lagi silahkan ini dicocokkan dengan jawaban kalian. Kemudian jika ada salah silahkan direvisi. Selanjutnya hasilnya kalian foto, kemudian diupload melalui e-learning pada menu penilaian pengetahuan atau KI 3. Mudah-mudahan sedikit soal ini bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, membukakan pikiran kita untuk belajar lebih baik lagi dan belajar lebih baik lagi. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan. Usikum wa nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.